Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh dosis kompos azola pinata terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kangkung darat, yang disusun oleh saya sendiri dari Yoga Prabowo dengan NPM S1J0131108 yang dibimbing oleh pembimbing utama Profesor Insinyur Nani Setiawati MSc PhD dan pembimbing pendamping Dr. Insinyur Sumardi MP. Adapun yang melatar belakangi penelitian saya, kangkung darat Ipomea reptans termasuk tanaman sayuran yang cukup terkenal di Indonesia. Kangkung mudah dibudidayakan, berumur singkat dan harganya cukup murah, sehingga dapat dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Produksi kangkung nasional pada tahun 2014 sebesar 316.607,2 ton, sedangkan pada tahun 2018 sebesar 289.554,9 ton. Dengan demikian terjadi penurunan produksi yang cukup signifikan. Untuk itu dibutuhkan upaya untuk meningkatkan produksi baik melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi lahan. Pemupukan merupakan upaya penambahan unsur hara esensial baik makro maupun mikro ke dalam media tanam. Pupuk dapat dibagi atas pupuk organik dan anorganik. Pupuk organik merupakan pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan atau bagian hewan, dan limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa. Berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan mikroba yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah, serta memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Manfaat pupuk organik bagi tanah selain menambah unsur hara juga untuk konservasi tanam melalui retensi, fiksasi, dan kelat. Kompos merupakan bahan organik seperti sisa-sisa tumbuhan dan kotoran hewan yang telah terdekomposisi oleh mikroorganisme pengurai sehingga dapat dimanfaatkan sebagai penambahan unsur hara tanah. Pemberian kompos dapat memperbaiki sifat biologi, kimia, dan fisika tanah. Azola pinata merupakan tumbuhan kecil yang mengapung di air berukuran 2-4 cm dikali 1 cm. Terdiri atas 3 bagian, yaitu akar, rhizome, dan daun yang terapung. Akar soliter menggantung di air berbulu 1-5 cm dengan membentuk kelompok 3-6 rambut akar. Azola disebut sumber nitrogen karena kandungan nitrogen yang sangat tinggi serta unsur lainnya. Rumusan masalah, peningkatan produksi tanaman kangkung dapat dilakukan dengan cara intensifikasi melalui pemupukan. Penggunaan pupuk sintetik yang selama ini digunakan memiliki dampak negatif terhadap lingkungan apabila digunakan secara terus-menerus dan tidak tepat. Di sisi lain, pupuk organik selain mengandung unsur hara juga dapat memperbaiki lingkungan tumbuh tanaman. Tujuan penelitian saya adalah untuk menentukan dosis kompos azola terbaik untuk pertumbuhan dan hasil tanaman kangkung. Metode penelitian. Pelaksanaan penelitian akan dilakukan di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian UNIP pada bulan Mei sampai Juni 2020. Bahan dan alat yang digunakan adalah benih kangkung, kompos azola, furadan, tanah topsoil, meteran kain, cangkul, ember, polybag, dan seperangkat alat tulis. Rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL dengan perlakuan tunggal. Faktor perlakuan yang dimaksud adalah dosis kompos azola yang terdiri atas 4 taraf, yaitu dan 1 kontrol. A0 0 ton per hektar, A1 2 ton per hektar, A3 A2 4 ton per hektar, A3 6 ton per hektar, A4 NPK 200 kg per hektar. Setiap faktor perlakuan akan diulang 3 kali dan masing-masing perlakuan memiliki 3 kelompok tanaman sehingga total didapatkan 45 satuan percobaan. Penelitian akan dilakukan pada polybag yang memiliki ukuran dengan kapasitas media tanam 5 kg. Tanaman sampel merupakan seluruh tanaman yang ditanam. Tahapan penelitian. Persiapan media tanam. Penelitian ini menggunakan media tanam berupa lapisan topsoil, tanah atas topsoil,
Topsoil diambil dari Kelurahan Bintiring dan dimasukkan ke dalam polybag sebanyak 5 kg. Selanjutnya polybag disusun sesuai rancangan penelitian. Dana percobaan dapat dilihat pada lampiran 1. Penanaman kangkung dimulai dengan memasukkan benih ke dalam polybag sebanyak 10 biji. Benih ditutup kembali dengan tanah dan setelah semuanya tertanam maka polybag diairi dengan air secara merata. Apabila tanaman kangkung sudah tumbuh dan berusia 7 hari setelah tanam, dilakukan penjarangan dengan memilih 5 tanaman dari setiap polybag. 1. Penyiraman dilakukan pada pagi dan sore hari dengan menggunakan gembor penyiram dengan tujuan untuk menjaga kelembapan tanah. Pemupukan. Aplikasi pupuk dilakukan 1 minggu sebelum tanam, dengan mencampurkan secara merata kompos azolapinata di bagian atas media tanam dengan dosis sesuai perlakuan. Pupuk sintetik diberikan 1 minggu setelah tanam. Perhitungan dosis pupuk per polybag baik kompos azola maupun pupuk sintetik dapat dilihat pada lampiran 2. Pengendalian organisme pengganggu tanaman dilakukan secara manual dengan cara mencabut gulma yang tumbuh di sekitar tanaman serta menyingkirkan serangga jika terjadi serangan. Keempat, panen. Kangkung dipanen pada umur 27 hari setelah tanam. Proses pemanenan dilakukan dengan cara menggemburkan tanah dalam polybag terlebih dahulu, kemudian menyemprotkan kangkung dengan air secara hati-hati pada daerah perakaran sehingga tidak merusak akar. Pengamatan variabel. Variabel tanaman yang diamati adalah 1. Tinggi tanaman. Tinggi tanaman diukur dari pangkal batang sampai titik tumbuh tanaman kangkung dengan menggunakan bestar. Pengukuran tinggi tanaman dapat dilakukan 3 kali, yaitu saat umur 2 minggu setelah tanam, 3 minggu setelah tanam, dan pada saat panen. Jumlah daun. Jumlah daun dihitung daun yang terbuka lebar, daun yang kuning dan layu tidak diperhitungkan. Pengamatan dilakukan 1 minggu sekali. Diameter batang. Diameter batang diukur menggunakan jangka sorong pada pangkal batang. Ukuran daun. Pengamatan dilakukan dengan mengukur lebar anak daun terlebar pada satu tanaman yang terletak pada bagian tengah. Panjang tangkai daun. Panjang daun diukur pada 3 helai daun dipilih yang sehat dan baik dari masing-masing tanaman. Diukur dari pangkal daun hingga ujung daun. Pengamatan dilakukan 1 minggu sekali. Bobot segar total. Pengukuran bobot segar tanaman kangkung dilakukan dengan menimbang seluruh bagian tanaman setelah akar dibersihkan dari tanah. Pengukuran dilakukan pada saat panen dengan menggunakan timbangan digital. Bobot segar tajuk. Bobot segar tajuk diukur dengan cara menimbang bagian tajuk tanaman dengan menggunakan timbangan digital. Pengukuran dilakukan pada saat panen. 8. Bobot segar akar. Bobot segar akar diukur dengan cara menimbang bagian akar tanaman setelah akar dibersihkan dari tanah dengan menggunakan timbangan digital dan dilakukan pada saat panen. Analisis data. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan analisis varian atau ANOVA atau UGF pada taraf 5%. Apabila terdapat pengaruh nyata, maka akan dilakukan uji beda rata-rata atau BNT. Baiklah, itulah presentasi dari proposal saya. Terima kasih.